بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ أولا بالترحيب بكم جميعا. Welcome everyone in this great session and lecture. Inshallah will be of a great benefit to everyone. Salamat datan to all, inshallah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan mengucapkan selamat bergabung semuanya di kajian ini. Selamat datang untuk semuanya. إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الطيب معكم سنتكلم عن بعض الأمور التي تهم كل مسلم إن شاء الله. Insya Allah di dalam kajian ini kita akan membahas tentang beberapa perkara yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. طبعا كما علمتم من عنوان المحاضرة حق المسلم على المسلم، وهذا شيء ينبغي أن نذكر به بعضنا البعض. Sebagaimana kita ketahui bahwa tema kajian kita kali ini adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan ini penting untuk kita ingat semuanya. Allah Ta'ala qala fil Qur'an al-Karim, Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. فإذا في هذه الآية أمرنا الله بأمرين عظيمين. الأمر الأول أن نتقيه حق التقوى، والأمر الثاني أن نثبت على الإسلام إلى الممات. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dua hal. Yang pertama, kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dan yang kedua adalah kita menjaga keislaman kita sampai kita meninggal dunia. والمسلم الذي يريد النجاة يوم القيامة يثبت على الإسلام. صوت راحة عندكم شيخي. Suaranya Syekh mute ya kayaknya ya. الصوت راحة عندكم شيخ. ذهب الصوت. من عندكم أحدهم عمل ميوت. لو تعيد شيخ ما سمعت. طيب لو تنبه الإخوة أولا يعني كل من هو في المجموعة أن يضغط على الصوت ليذهب، يكون ميوت، يعني يتأكد عليه علامة أنه مغلق. Beliau mengingatkan kita yang hadir ya, demi kelancaran bersama, yang tidak berkepentingan untuk bicara mohon mic-nya di mute ya. نعم، فإذا من هذه الآية علمنا أن الله أمرنا بأمرين عظيمين. أمرنا بأن نتقيه حق التقاه وأن نثبت على الإسلام إلى الممات. Jadi beliau mengulangin bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dua hal. Yang pertama, bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dan yang kedua adalah menjaga keislaman kita sampai kita meninggal dunia. فالإنسان مهما تقلبت به الأحوال واشتدت عليه الأمور وكثر عليه البلاء
إن أراد النجاة يوم القيامة لا بد من الثبات على الإسلام ومن تقوى الله عز وجل. Seorang muslim, meskipun dia banyak ujiannya, banyak musibahnya, banyak balaknya, agar dia mendapatkan keberuntungan, maka harus dia jaga Islamnya sampai meninggal dunia, dan juga dia jaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. قد يتكلم البعض عن هذا الزمن الصعب الذي نحن فيه، زمن الكورونا والمرض والبلاء الذي ينتشر، ويظن أن هذا من أصعب البلاء الذي قد ينزل على الناس، ولكن في الحقيقة هذا لا شيء أمام ما حصل للأنبياء وكبار الصالحين. Mungkin sebagian orang ketika dia merasakan apa yang sekarang terjadi dari wabah corona, balak yang menimpa, merasakan bahwa ini sungguh berat baginya. Tapi sesungguhnya apa yang menimpa kita sekarang ini tidak akan sebanding dengan apa yang menimpa para nabi. أنبياء الله هم أكثر الناس بلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصالحون بعدهم. Para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah mereka adalah orang-orang yang soleh. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنخلة، كما أن النخلة ثابتة متينة، كذلك ينبغي أن يكون المؤمن الكامل. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan seorang mukmin itu dengan pohon kurma yang berdiri tegak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bahwa seorang mukmin itu hendaknya bagaikan pohon kurma yang tetap dia berdiri tegak meskipun ada banyak musibah yang menimpanya. هذا سيدنا يوسف عليه السلام حبس ظلما 7 سنين. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau dipenjara karena kezaliman orang-orang di sekitarnya. Ya, beliau dipenjara selama 7 tahun. ومع ذلك ماذا عمل في السجن؟ بقي يذكر الله ويطيع الله ويصلي لله عز وجل. Meskipun demikian, apa yang beliau lakukan di penjara? Beliau tetap terus berzikir, taat kepada Allah, mengingat Allah, salat kepada Allah. أما نحن الآن هذا البلاء الذي نزل علينا ما زلنا مع أهلنا في البيوت، وأحيانا نخرج لبعض الأمور ونعود. هذا لا شيء أمام ما أصاب نبي الله يوسف عليه السلام. Adapun apa yang sekarang menimpa kita, kita masih bersama keluarga kita di rumah kita. Bahkan kemudian kita masih bisa keluar dari rumah kita untuk kemudian melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu tidak akan sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. فلا ينبغي من الواحد منا أن يتزرع ويتحجج بالوضع الحالي وبالتالي يقصر في أداء الواجبات أو يقع في المحرمات والعياذ بالله. Maka tidak seyogyanya seseorang itu kemudian merasa berat, merasa sangat sulit sekali dengan keadaan yang menimpanya, sampai kemudian dia melalaikan kewajiban, bahkan melakukan hal-hal yang diharamkan. وكما أن الإنسان يحب أن يعطيه غيره حقه في التعامل، هو أيضا عليه أن يعطي غيره حقه في التعامل. Sebagaimana seseorang itu ingin orang lain memperlakukan dia dengan baik, maka seharusnya dia pun juga memperlakukan orang lain dengan baik. أولا
عليك أن تؤدي حقوق الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. Yang pertama, hendaklah kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Hak Allah yang harus kita penuhi adalah beribadah kepadanya, taat kepadanya. وأعظم حقوق الله على عباده هو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيء. Dan hak Allah yang paling agung, yang wajib untuk dilakukan oleh seorang hamba kepadanya adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. لأن من مات على الكفر لا يغفر الله تعالى له بل مصيره جهنم خالدا فيها. Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Nanti dia di akhirat akan berada selama-lamanya di neraka Jahannam. كما قال تعالى ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kemudian mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. فالله لا يرحم الكافر بعد موته. Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang kafir setelah dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. أما في الدنيا رحمة الله شملت المسلم والكافر. Adapun di dunia, rahmat Allah mencakup seorang muslim dan juga yang kafir. كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها أي في الآخرة للذين يتقون أي لمن ماتوا على الإيمان. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan rahmatku mencakup segala sesuatu, dan nanti di akhirat Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. فلا ينبغي من الإنسان أن يتأثر بالبلاء الذي ينزل عليه بطريقة تدفعه لارتكاب الحرام أو حتى الوقوع في الكفر والعياذ بالله. Maka tidak boleh seseorang ketika kemudian dia mendapatkan musibah, dia kemudian merasa bahwa ini sangat sulit bagi dia, dan kemudian dia meninggalkan kewajiban, bahkan kemudian terjatuh dalam perbuatan haram. أليس الله تعالى مدح الذين يقيمون الصلاة أي الذين يحافظون عليها في السراء والضراء. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang terus-menerus melakukan sholat, meskipun dia dalam keadaan senang ataupun susah, tetap melakukan ibadah sholat kepada Allah Ta'ala. فعليك أن تؤدي حقوق الله في كل أحوالك وحيثما كنت. Jadi yang pertama adalah hendaknya kita memberikan atau melakukan yang menjadi hak Allah, kewajiban kita kepada Allah Ta'ala dengan menyembahnya dan tidak menyekutukannya. ثم حقوق العباد لنفسك عليك حق، لزوجك عليك حق، لأولادك عليك حق، لجيرانك عليك حق، لأقربائك رحمك عليك حق، ولإخوانك المسلمين عليك حق. Kemudian setelah itu kita memberikan hak pada kita. Pada diri kita ada hak. Pada anak-anak kita ada hak mereka. Pada istri kita ada hak. Pada tetangga kita, pada kerabat kita, pada orang-orang muslim pun juga ada hak mereka. لو عمل الواحد منا بهذه الحقوق تجاه نفسه وتجاه الآخرين وقبل هذا كله تجاه خالقه لصلح حالنا ومجتمعنا. Kalau seandainya kita memberikan hak-hak itu semuanya, kita memberikan hak Allah Ta'ala dengan beribadah kepadanya, kita memberikan hak orang lain dengan berbuat baik kepada mereka, kita juga memberikan hak untuk diri kita sendiri, maka insya Allah
kehidupan kita akan lebih baik dari sekarang ini. وإلا يتحسر يوم القيامة يوم لا تنفع الحسرة. Kalau tidak demikian, maka mereka akan merugi di hari kiamat yang tidak ada manfaat kerugian ketika itu. Tidak ada manfaat penyesalan ketika itu. كما أخبر الله تعالى بقوله حكاية عن مثل هؤلاء يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في طاعة الله. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang seperti itu. Sungguh, kata mereka, sungguh merugi apa yang telah kami lakukan. Itu semuanya sia-sia, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. وأخبرتنا آيات كثيرة في القرآن كيف أن الكافر يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا. Dan juga banyak sekali kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana orang kafir berandai-andai untuk kembali ke dunia agar bisa melakukan amal soleh. ولكن لا عودة ولا رجوع فهي فرصة واحدة لك. Tapi tidak akan pernah ada kembali lagi ke dunia ini. Tidak akan pernah bisa balik lagi ke dunia ini. Hidup di dunia ini hanya kesempatan satu kali saja. فلو أن الواحد منا جعل هدفه في هذه الدنيا أن يقوم بحقوق الله وبحقوق العباد لاستقام حاله ولخرج من هذه الدنيا والله عنه راض. Kalau seandainya seseorang itu bisa memberikan hak Allah Ta'ala dan juga bisa memberikan hak orang-orang di sekitarnya, maka insya Allah orang ini akan mendapatkan keberuntungan dunia dan di akhirat. وبما أن موضوع المحاضرة عن حق المسلم على المسلم سنركز على هذا في هذه المحاضرة إن شاء الله. Karena tema kajian kita adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, maka insya Allah kita akan memberikan porsi yang lebih banyak tentang materi ini. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة تكلم عن حق المسلم على المسلم، وسنذكر رواية من هذه الروايات ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام 6 من حقوق المسلم على المسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis beliau menyampaikan bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu banyak sekali. Dalam beberapa riwayat beliau menyebutkan hadis yang menyebutkan bahwa ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, di dalam kitab sahihnya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ Dikatakan kepada Rasulullah, apakah yang 6 itu wahai Rasulullah? قال إذا لقيته فسلم عليه. Yang pertama kata Rasulullah, apabila kalian bertemu atau apabila kamu bertemu, maka ucapkan salam kepadanya. وإذا دعاك فأجبه. Yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka datangilah undangannya. وإذا استنصحك فانصح له. Yang ketiga, apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah. وإذا عطس فحمد الله فشمته. Yang keempat, jika dia bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, maka doakan dia.
وإذا مرض فعده. Yang kelima, jika dia sakit, maka jenguklah dia. وإذا مات فاتبعه. Yang keenam, jika dia meninggal dunia, maka antarkan jenazah. طبعا في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض حقوق المسلم على المسلم، ولكن هذه أمور مهمة جدا لو عملنا بها تنتشر المحبة والمودة فيما بيننا. Ya, memang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak sekali hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Tapi di dalam hadis ini beliau menyebutkan beberapa hal yang jika kemudian kita melakukannya, insya Allah akan terjadi mawaddah, kecintaan, kesenangan, kasih sayang di antara sesama Muslim. وأنا أريد منكم أن تعاهدوني أن تعملوا بهذا الحديث. Beliau mengatakan kepada kita semuanya, mari kita berjanji untuk mengamalkan hadis ini. اكتبوا في الرسالة نعاهدك. Coba ditulis di message-nya, di apa itu, tulisan ya di pojokan itu. Insya Allah saya berjanji. Ya, saya berjanji Syekh gitu. Coba tulis, beliau ingin lihat, baik itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Coba ditulis. لأننا إذا عملنا بهذا الحديث يحصل خير كبير 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 بإذن الله. Ya, karena kalau kita mengamalkan hadis ini, insya Allah akan kita dapatkan kebaikan yang besar sekali. Yujad ما شاء الله. نعم. بارك الله فيهم. الأمر الأول الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، تقول له السلام عليكم. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengatakan bahwa hak seorang Muslim kepada Muslim yang lainnya, kalau kita bertemu, maka hendaknya kita mengucapkan salam, mengatakan kepadanya Assalamualaikum. وهذا سنة ليس واجبا أن تبدأه بالسلام، إنما هو سنة مستحب. Ya, memang mengucapkan salam ketika kita bertemu sesama Muslim itu adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. وإن شئت زدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau mau, kemudian kita menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما معنى السلام عليكم؟ من يعرف؟ Ada yang tahu nggak arti Assalamualaikum? Ada yang tahu arti Assalamualaikum? La yujibun Syekh. Mazal yaktubun. Yujad doa ila Allah Ta'ala bi an yusallimaka. Yaqul hakadha. يعني أنت في حفظ الله. أنت في حفظ الله. هذا معنى السلام عليكم. أنت في حفظ الله. Jadi arti Assalamualaikum bahwa kamu, ya, semoga kamu berada dalam perlindungan Allah. أو تدعو له أن يكون السلام والأمان ملازمين له. Atau artinya bahwa keselamatan dan keamanan mudah-mudahan ada padamu. فإذا هو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن. Jadi Assalamualaikum itu adalah doa dari seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. فانظروا إلى جمال هذه العبارة، كيف أن المؤمن إذا لقي المؤمن حتى لا يقول له كلمات ما فيها خير،
إنما يقول له كلمة فيها دعاء له بأن يحفظه وأن يكون في أمان. Subhanallah, kata beliau, ketika kita mengucapkan salam, maka kata salam ini ada makna yang indah. Ketimbang kita kemudian ketika bertemu mengucapkan kata-kata yang gak ada maknanya, tapi kalau kemudian kita mengucapkan salam, maka ada makna yang indah, terkandung doa di dalamnya. والأمر الثاني يعني الحق الثاني إذا دعاك فأجبه. Yang kedua adalah ketika orang muslim mengundang kita, maka hendaknya kita menjawab undangannya. أي إذا دعاك إلى وليمة والوليمة كل دعوة تتخذ لسرور لأجل شيء حدث يسر كالنكاح وغيره. Ya, undangan yang dimaksud di situ adalah undangan untuk walimah. Walimah adalah undangan untuk sesuatu yang sifatnya senang. Kalau kemudian kita diundang untuk menghadirinya dan tidak ada udzur, maka hendaklah kita datang menghadirinya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, jika seseorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah dia mendatanginya. والمؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من الخير. Dan seorang mukmin mencintai untuk saudaranya yang mukmin kebaikan sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. ولا شك في إجابة الدعوة إدخال السرور على قلب هذا المؤمن. Dan tidak diragukan lagi ketika kemudian kita datang kepada satu walimah, undangan seorang mukmin, maka akan menyenangkan hatinya. يعني تصوروا الآن كلما لقينا بعضنا البعض نسلم على بعضنا ندعو لبعضنا بالحفظ والأمان ونجيب دعوة بعضنا البعض كم هذا ينمي الحب فيما بيننا. Coba kita bayangkan, jika kemudian kita sesama muslim ketika bertemu, kemudian kita mengucapkan salam, mendoakan agar dia mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan keamanan dan keselamatan. Kemudian ketika dia mengundang untuk acara walimah, kemudian kita datang, apa yang terjadi? Akan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim. بل قال العلماء إذا كانت الوليمة وليمة عرس فعند ذلك يجب عليه أن يجيب الدعوة إلا من عذر. Bahkan para ulama mengatakan, jika walimah itu adalah walimah pernikahan, maka wajib untuk didatangin, wajib untuk menghadirinya jika tidak ada uzur. لو حضر وأجاب الدعوة لو لم يأكل ما عليه شيء المهم حضر. Ya, seandainya dia datang saja tanpa harus makan makanan yang hidangkan, itu juga nggak apa-apa. بل قال العلماء إذا كان صائما صوم نفل صوم سنة ودعي إلى مثل هذه الوليمة قالوا يستحب له أن يفطر لإدخال السرور إلى قلب ذلك المؤمن. Bahkan para ulama mengatakan jika orang yang diundang itu sedang puasa sunnah, kemudian menghadiri walimah pernikahan tadi, maka sunnah baginya untuk membatalkan puasanya agar menyenangkan hati orang yang mengundangnya. هذا إذا طلب منه أن يأكل. أما لو قال أنا صائم فقال لا بأس فعند ذلك يكمل صومه. Ya, itu jika sahibul walimah yang mengundang itu kemudian mengatakan, ayo makan, makan.
maksanya makan, maka kemudian dia batalkan puasanya untuk menyenangkan hati orang tersebut. Adapun kemudian jika dia mengatakan saya puasa, mohon maaf, saya tidak bisa makan makanan yang dihidangkan. Dan kemudian sahibul walimah pun juga menerimanya, maka dia boleh meneruskan puasanya. فإذا كانت الوليمة لأجل العرس يجب أن يجيب الدعوة إلا من عذر، وأما إن لم تكن لأجل العرس فيستحب له أن يجيب كذلك لما فيه من إدخال السرور على قلب ذلك المؤمن. Jadi, kalau walimahnya adalah walimah pernikahan, maka wajib untuk didatangi, dihadiri jika tidak ada uzur. Adapun jika walimah itu adalah selain pernikahan, maka sunnah untuk dihadiri karena di situ akan menyenangkan hati orang yang mengundang kita. أما إن كان له عذر شرعي بعدم الحضور كأن كان يوجد في ذلك المكان من الخمر والفسوق والمجون كما هو شائع في عصرنا والعياذ بالله، فيجوز له أن لا يحضر لأجل المنكر الموجود هناك. Adapun jika kemudian di dalam walimah itu sendiri ada kemungkaran, ada minuman keras, ada perbuatan yang haram, ada mungkin musiknya, maka boleh untuk tidak hadir karena ada kemungkaran yang ada di situ. وأما الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصح له. Adapun sifat yang ketiga atau hak yang ketiga bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya, jika dia meminta nasihat kita, maka hendaklah kita beri nasihat kepadanya. فإذا جاءك يريد أن يستنصحك أن يطلب منك النصيحة في أمر فعليك أن تعطيه النصيحة الصادقة. Jika kemudian dia datang kepada kita untuk minta nasihat dalam satu perkara, maka hendaknya kita dengan penuh amanah memberikan nasihat kepadanya. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa agama ini penuh dengan nasihat. فهذه الكلمة الدين النصيحة مع كونها وجيزة في اللفظ ولكن معانيها كثيرة. Jadi hadis ini meskipun secara lafadznya pendek, ad-dinun nasiha, tapi maknanya begitu luas. وإذا كانت تتعلق بأداء الواجبات واجتناب المحرمات تكون عند ذلك واجبة. Kalau kemudian memohon nasihat itu terkait dengan sesuatu yang wajib, ya, melakukan kewajiban dan meninggalkan sesuatu yang haram, maka itu adalah wajib juga kita memberikan nasihat tentang masalah-masalah ini. وتكون مندوبة يعني مستحبة إذا كانت تتعلق بالمندوبات وترك المكروهات. Jika kemudian permohonan nasihat itu terkait dengan sesuatu yang sunnah, ya, atau meninggalkan hal-hal yang makruh, maka hukumnya pun juga demikian, menjadi sunnah, ya, untuk kita memberikan nasihat kepadanya. وليس كل شخص يكون أهلا لأن يستشار أو تطلب منه النصيحة. Dan tidak semua orang itu layak untuk kita minta nasihatnya. بل يستشار العاقل المجرب الخبير صاحب الدين والتقوى. Tapi kita mohon nasihat kepada orang yang berakal, orang yang sudah punya pengalaman, orang yang tahu tentang agama, dan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. لأن الدين عماد كل صلاح. Karena agama adalah tiang dari segala kebaikan. فمن جاءك يستنصحك في أمر يخص ابنته مثلا
شخص تقدم للزواج من ابنته وقالوا له بأنك تعرفه فجاء إليك يطلب منك النصيحة، ماذا تعرف عن فلان؟ عند ذلك يجب عليك أن تعطيه النصيحة الصادقة. Ketika ada seseorang datang kepada kita, minta nasihat tentang perkara putrinya, yang kemudian putrinya mungkin dilamar oleh seseorang yang kita tahu tentang orang tersebut, maka wajib bagi kita untuk memberikan secara amanah, ya, bahwa orang tersebut begini dan begitu, agar orang yang minta nasihat itu benar-benar tahu tentang apa yang dia inginkan. فإذا كنت تعلم أن هذا الشخص لا يصلي مثلا أو يتعاطى المخدرات أو يشرب الخمر، لا يجوز لك أن تسكت عندها، بل يجب أن تعطيه النصيحة فتقول له لا تزوج ابنتك من هذا الشخص. Kalau kemudian kita tahu bahwa orang tersebut atau laki-laki tersebut tidak sholat, dia adalah pecandu narkoba, minum minuman keras, banyak melakukan perbuatan maksiat, maka wajib bagi kita untuk mengatakan kepada orang tersebut, jangan nikahkan putrimu dengan orang ini. فإذا كان يكتفي بهذه النصيحة بأن لا يزوج ابنته من ذلك الشخص تكتفي بهذا. أما إن قال لك لماذا بين لي، عند ذلك يجوز في شرعنا أن نخبره بما هو حال ذلك الشخص. Kalau seandainya cukup ketika kita mengatakan kepadanya, jangan engkau nikahkan putrimu dengan orang ini. Tapi kemudian ternyata dia masih bertanya, kenapa Pak Ustadz, orang itu kenapa? Maka boleh bagi kita untuk menjelaskan bahwa si fulan itu adalah begini, 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 begini. Kita sebutkan sifat-sifat jeleknya. وهذا لا يكون غيبة محرمة بل هذا من باب النصيحة. Ini bukan termasuk ghibah, menggunjing yang diharamkan, tapi ini termasuk apa? Memberikan nasihat. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المستشار مؤتمن. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang diminta musyawarah, diminta pertimbangan, maka dia harusnya amanah. وإذا جاءك يستشيرك في أمر دينه فهذا أعظم. Kalau kemudian dia datang kepadamu untuk minta nasihat tentang masalah agamanya, maka ini lebih berat lagi perkaranya. كأن جاءك يقول أريد أن أتعلم علم الدين، فهنا يجب عليك أن توجهه إلى الناس الثقات الذين يعلمون الدين الحق. Kalau kemudian dia datang kepada kita, ya wahai Ustadz, saya datang ingin belajar ilmu agama, maka wajib bagi kita untuk mengajarkan dia ilmu agama atau menunjukkan kepada orang yang terpercaya yang mengajarkan ilmu agama yang benar. ليس أن تقول له اطلع على الإنترنت ونحو ذلك وشاهد لفلان وفلان ممن ليسوا ثقات. Tapi jangan kemudian sesekali kita mengatakan, sudahlah buka internet, lihat di sana ada si fulan, nanti kamu tahu dari situ penjelasannya. Tidak. بل لابد أن ترشده إلى إنسان أمين صادق ثقة يعلمه أمور دينه. Ya, tapi kita berikan dia petunjuk agar dia belajar kepada orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, orang yang paham ilmu agama, orang yang memang benar-benar mumpuni di dalam masalah ilmu agama. لأنك إذا أرسلته إلى أناس غير ثقات تكون قد أوقعت الضرر به بدل أن تنفعه. Karena jika kita arahkan kepada orang yang tidak dapat dipercaya dari segi agama, maka kamu telah menjatuhkan atau menjerumuskan orang tersebut dalam perkara yang tidak baik.
لأننا في زمن للأسف كثر فيه أدعياء العلم مع كونهم جاهلين بأمور الدين فقط يظهرون للشهرة. Karena kita sekarang ini hidup pada masa banyak orang yang mengaku-ngaku alim, padahal sebetulnya mereka tidak berilmu. Mereka hanya keluar masuk di internet dan yang lainnya agar dikenal saja. فقد يكون الشخص طلق اللسان ويكثر من الكلام والقصص ونحو ذلك ولكن ينشر السم في تعاليمه. Bisa jadi seseorang itu memang kalau berbicara luar biasa, lancar dia bicaranya, enak kemudian dia dalam bicara, tapi ternyata apa yang diajarkan adalah banyak racun-racun, kata-kata yang tidak benar, tidak sesuai dengan ilmu agama. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان الذي يفتن الناس بلسانه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, di antara yang aku khawatirkan kepada kalian adalah setiap munafik yang lisannya itu berbisa, banyak kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan syariat Islam. وقال لحذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ada orang-orang dari satu jenis kulitnya dengan kita, berbicara sebagaimana berbicara kita. Kamu tahu, tapi kamu juga akan mengingkari mereka. Ya, mereka banyak bicara, tapi kemudian bicaranya itu banyak menyalahi syara. Kalau kemudian ada orang yang mengikutinya, maka dia akan mengikutinya ke dalam jurang api neraka. يوجد من هؤلاء الضالين على اليوتيوب ونحو ذلك والعياذ بالله من يقول ويصرح بأن الله تعالى جسم مثل الإنسان له أعضاء وجوارح ويجلس على العرش والعياذ بالله. Ada sebagian mereka ini sekarang ini yang kemudian sering muncul di YouTube mengatakan bahwa Tuhan itu berbentuk, berjisim, punya anggota badan, duduk di atas arsy. فهذا الذي يقول للناس بأن الله مثل الإنسان له أعضاء وجوارح والعياذ بالله ويجلس على العرش وينزل إلى السماء ثم يصعد، هذا يدعوهم إلى عبادة جسم، إلى عبادة غير الله. Jadi orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah berbentuk seperti manusia, punya anggota badan besar sekali, duduk di atas aras, setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, maka sesungguhnya orang yang seperti ini mengajak pada orang lain untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. لأن الذي يعتقد أن الله جسم له أعضاء وجوارح ويجلس على العرش هذا ما عرف الله وما عبد الله. Karena orang yang meyakini bahwa Tuhannya adalah berbentuk, punya anggota badan, duduk di atas arsy, maka dia tidak mengetahui Allah dan tidak menyembah Allah. إنما يكون عبد صورة تخيلها فلا يكون عابدا لله. Sesungguhnya mereka ini hanya menyembah sesuatu yang mereka hayalkan, gambar, bentuk yang mereka hayalkan, dan mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال الغزالي من عبد شيئا يتخيله في مخيلته وأوهامه ما عبد الله. Karenanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang menyembah sesuatu yang dia pikirkan, yang dia hayalkan, yang dia bayangkan, maka dia tidak menyembah Allah.
فإذا مهم أن يعرف الإنسان أين يذهب إلى هؤلاء الثقات الذين يعلمون الدين الصحيح وليس إلى أولئك الدجاجلة الذين يسعون للشهرة. Jadi penting bagi seseorang itu untuk tahu kepada siapa dia belajar ilmu agama, kepada orang yang dapat dipercaya, bukan kepada orang-orang yang pembawa fitnah yang tidak tahu tentang ilmu agama, bahkan kemudian mereka itu adalah para dajjal pada masa sekarang ini. يوجد شخص والعياذ بالله له أتباع كثر يستمعون إليه. أنا استمعت إلى مقطع من حديثه قال والعياذ بالله عن الله بأنه بكى والعياذ بالله لموت على زعمه لموت عيسى والعياذ بالله. Ada, kata beliau, saya mendengar seseorang yang juga di YouTube itu banyak penggemarnya. Ya, katanya ya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu menangis. Ya, menangis sampai meneteskan air matanya ketika wafatnya Nabi Isa alaihi salam. وأنتم تعرفون أن عيسى عليه السلام لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله حيا إلى السماء. Padahal kita mengetahui bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, dan tidak mati. Akan tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. ثم كونه نسب البكاء إلى الله والعياذ بالله شبه الله بخلقه. Kemudian ketika dia mengatakan Tuhannya itu menangis, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. فإذا إذا استنصحك فانصح له. يعني إذا جاءك أخوك المؤمن يطلب النصيحة عليك أن تعطيه النصيحة الحق. Jadi hak yang ketiga dari yang disebutkan oleh Rasulullah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, jika dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat Islam. فإذا نعيد الثلاثة. الأولى من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له. Jadi kita ulangin 3 yang sudah disebutkan tadi. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, jika bertemu maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Jika kemudian diundang untuk satu walimah, maka hendaklah dia menghadirinya. Dan jika dia minta nasihat, maka hendaklah dia memberikan nasihat kepadanya. وأما الأمر الرابع من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله فشمته. Yang keempat adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Jika dia bersin, kemudian dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka hendaklah kita mendoakannya. التشميت معناه أن تقول له يرحمك الله، يعني الدعاء له بالخير والبركة. At-tashmid, fashammithu yang dalam hadis itu kan artinya hendaknya kita mendoakannya ya, dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, doa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, jika seseorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah. Jika kemudian kita mendengar orang itu mengucapkan Alhamdulillah, maka hendaklah kita mendoakannya dengan mengatakan Yarhamukallah. Jika kemudian kita mendengar orang tersebut mendoakan kita dengan mengatakan Yarhamukallah, maka yang bersin mendoakan kembali Yahdikumullah wa yuslihu balakum. أما إذا لم يحمد الله فلا يشمت. Adapun jika orang itu bersin tapi tidak mengucapkan Alhamdulillah,
maka tidak disunnahkan untuk menyebutkan tasmid, mendoakannya. لما ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. Ya. Kenapa kita tidak mendoakan orang yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah? Karena memang disebutkan di dalam hadis ketika ada dua orang yang bersin di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah mendoakan kepada salah satunya, tidak mendoakan kepada yang lainnya. Yang tidak didoakan kemudian bertanya, wahai Rasulullah, Anda mendoakan orang ini, sedangkan Anda tidak mendoakan saya. Apa kata Rasulullah? Adapun orang ini ketika dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, sedangkan kamu ketika kamu bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. لأن العطاس رحمة من الله عز وجل. إذا عطس الإنسان يخرج الهواء الذي يكون منحبسا في الداخل والذي قد يؤذي هذا الشخص. Jadi orang yang bersin itu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Karena dengan bersinnya itu, maka sesuatu yang tadinya berada di dalam dirinya, sesuatu yang tidak nyaman, belum lega, ketika kemudian dia bersin, maka sesuatu itu akan lega kembali pernafasannya. Nah, makanya kemudian dikatakan itu adalah rahmat Allah. Hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal haqqul khamis فإذا مرض فعده وهذا أيضا يوثق روابط المحبة بين المسلمين. Adapun hak yang kelima adalah jika seseorang itu sakit, maka hendaklah kita menjenguknya. Karena dengan menjenguknya, maka itu akan menambah ikatan persaudaraan di antara sesama muslim. فرحمك يعني ذوو القربى أولى من غيرهم وجارك أولى من البعيد. Kerabat-kerabat kita yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, itu lebih berhak kita jenguk mereka. Tetangga-tetangga dekat kita, itu lebih berhak daripada mereka yang jauh daripada kita. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المريض ويقول له كيف تجدك ويدعو له ويخفف عنه ولا يطيل الجلوس عنده. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang yang sakit, beliau menjenguknya, beliau menanyakan keadaannya, beliau berbicara secukupnya, tidak lama-lama bersama dengan orang yang sakit. فينبغي أن يحافظ على آداب الزيارة وأن لا يكون ثقيلا على هذا المريض. Maka hendaknya kita mengetahui tata cara ketika kita menjenguk orang yang sakit dan jangan sampai memberatkan orang yang sakit, orang yang kita jenguk. يهون عليه أمر المرض ولا لا يهول عليه أمر المرض بل يهون عليه أمر المرض وأنه إن شاء الله يزول سريعا وأن الشفاء منه غالب بإذن الله. Ya, kita berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, meringankan bebannya, mengatakan insya Allah mudah-mudahan lekas sembuh, insya Allah penyakit yang seperti ini banyak juga yang sembuh. Jangan kemudian malah berbicara dengan sesuatu yang memberatkan hati orang yang sakit. يعني لا تقول له مثلا قريبي أو أعرف شخصا مات من هذا المرض الذي أنت فيه. Ya, tapi jangan mengatakan kepadanya, oh kemarin saudara saya, teman saya mati karena penyakit yang seperti ini. فقد يموت من كلامك. Bisa jadi kemudian orang itu jadi mati gara-gara ucapan kita. فعليك أن تخفف عنه وأن تقول له إن شاء الله الله الشافي إن شاء الله تتعافى أسأل الله لك الشفاء السريع مثل هذا.
Jadi kita berbicara kepada dia sesuatu yang meringankan beban penyakitnya. Mengatakan mudah-mudahan sembuh. Yang seperti ini biasanya cepat sembuh. Teman-teman saya yang mendapatkan penyakit seperti ini حتى juga من sembuh. الآداب أن تطلب من المريض أن يدعو لك. Dan di antara sopan santun, adab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah kita minta doa dari orang yang sakit. ويكفيه من الثواب أن الملائكة تستغفر له وأنه في رحمة الله حتى يرجع. Ya, dan cukup bagi orang yang menjenguk orang yang sakit ini jika dia ikhlas karena Allah Ta'ala, maka sesungguhnya banyak pahala yang Allah berikan kepadanya. Malaikat akan mendoakannya sampai dia pulang dari menjenguk orang yang sakit ini. وقد ورد في الحديث من عاد مريضا ممسيا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menjenguk seorang yang sakit pada malam hari, ya, maka malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Artinya sampai datang waktu pagi hari. وإن عاده في الصباح خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. Ya, kalau kemudian dia menjenguknya di pagi hari, maka 70 malaikat yang mendoakannya itu akan memohonkan ampun kepadanya, ya, memohonkan ampun untuknya, ya, sampai sore hari. وأما الحق السادس فهو إذا مات فاتبعه. Adapun hak yang keenam, jika orang muslim itu meninggal dunia, maka antarkan jenazahnya. لأن المشيع للجنازة له من الثواب كجبل أحد. Karena orang yang mengantarkan jenazah itu akan mendapatkan pahala, ya, bagaikan gunung Uhud. كما قال عليه الصلاة والسلام من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع يعني من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. Di dalam hadis disebutkan, jika seseorang itu merawat jenazah seorang muslim, sampai kemudian dia menghadiri dalam hal mengkafani dan mensolatinya, sampai kemudian selesai memakamkannya. Ya, mensolatinya sampai kemudian mengantarkan jenazahnya sampai selesai dalam memakamkannya, maka orang ini akan pulang dengan 2 qirat. 1 qirat itu bagaikan gunung Uhud. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط يعني مثل جبل أحد. نعم. Adapun orang yang hanya sampai pada mensolatinya saja, kemudian dia pulang sebelum jenazah itu dimakamkan, maka orang ini akan mendapatkan 1 qirat. Ya, 1 qiratnya itu sebesar gunung Uhud. ويسن للرجال اتباع الجنائز ولا يسن ذلك للنساء. Disunahkan bagi laki-laki untuk mengantarkan jenazah, dan bagi perempuan tidak disunahkan. يمشي مشغولا بذكر الله عز وجل متفكرا بالموت لأن هذا مقام رهبة. Ya, ketika mengantarkan jenazah, maka hendaknya dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فيتذكر أن هذا عاقبة أهل الدنيا وأنها مصيرهم فلا يغتر بهذه الدنيا. Dia mengingat bahwa inilah, ya, apa yang akan terjadi nanti bagi semua yang hidup di dunia ini. Karenanya kemudian jangan tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi.
ولا بأس بقول لا إله إلا الله أثناء تشييع الجنازة. Dan tidak apa-apa ketika kemudian atau boleh ketika kita mengantarkan jenazah dengan membaca la ilaha illallah. أما الذين يحرمون فليس لهم دليل. Adapun orang yang mengatakan bahwa membaca la ilaha illallah ketika mengantar jenazah itu tidak boleh, maka sesungguhnya mereka tidak punya dalil. هؤلاء الذين يقولون لا يجوز أن يذكر الله بصوت مرتفع بشكل جماعي هؤلاء لا دليل لهم. Ya, mereka yang mengharamkan bahwa tidak boleh berzikir secara jamaah ya, dengan keras-keras seperti itu sesungguhnya mereka tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. بل في البخاري أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون ويرفعون صوتهم بالتكبير فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هونوا على أنفسكم ما قال لهم حرام. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengantarkan jenazah mereka mengatakan takbir Allahu Akbar dengan suara keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hawwinu ala anfusikum, artinya jangan terlalu keras. Tapi Rasulullah tidak melarangnya. وأيضا أحذركم من قصة يرويها بعض الدجاجلة في هذا الزمن أيضا انتبهوا منها هذه القصة. Kemudian beliau juga mengingatkan kita untuk hati-hati tentang cerita yang banyak tersebar pada masa sekarang ini. يروون قصة والعياذ بالله ويحرفونها عن معناها الحقيقي. Ya, mereka meriwayatkan satu kisah, tapi sebetulnya mereka menyimpang dari maknanya yang benar dalam menceritakan hal tersebut. والصواب في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت أمامه جنازة لرجل يهودي فقام النبي عليه الصلاة والسلام لملك الموت. Di dalam hadis ini ya, yang terjadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ya, lewat di depan beliau jenazah seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah berdirinya Rasulullah itu untuk malaikat yang ada ketika itu. وجاء ذلك في بعض الروايات كما عند أحمد أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قمت؟ قال إنما قمت للذي يقبض الأرواح أي الملك. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa Anda berdiri wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya berdiri untuk yang mencabut ruh, yaitu untuk malaikat yang ada ketika itu. وفي رواية أخرى إنما قمت للملائكة. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan sesungguhnya aku berdiri untuk malaikat. ولا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام احتراما لذلك اليهودي الكافر والعياذ بالله. Dan tidak boleh diyakini bahwa katanya Rasulullah ketika itu berdiri untuk memuliakan, menghormati orang yang kafir yang mati ketika itu. لأن دين اليهود مسبة الله. Karena agama Yahudi itu banyak sekali penghinaan kepada Allah Ta'ala. لأنهم يصفون الله تعالى بأنه كالإنسان والعياذ بالله. Orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat manusia. Mereka mengatakan banyak sekali sifat-sifat ya, pada Allah itu sama dengan sifat manusia. ويقولون عن الله بأنه بعدما خلق السماوات والأرض
تعب في اليوم السابع فجلس على العرش واستلقى على قفاه ليرتاح والعياذ بالله. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian setelah itu apa? Capek pada hari ketujuh, kemudian dia tidur terlentang ya, sambil istirahat dari rasa capeknya itu. Dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال من قال بأن الله جالس على العرش فهو كافر. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa Tuhan itu duduk di atas arsy, maka dia telah kufur. وقال أيضا المجسم كافر. Beliau pun juga mengatakan orang mujassim yang mengatakan Tuhan itu berjisim, berbentuk, berukuran, maka dia telah kafir. لأن اعتقاد المسلم أن الله لا يشبه شيئا من خلقه. Karena keyakinan orang muslim bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. فالله ليس جسما ولا يحتاج إلى مكان ولا إلى جهة. Allah bukanlah jisim, Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. فإذا نسأل الله تعالى في ختام هذه المحاضرة أن يجعلنا ممن يتدبرون في معنى هذا الحديث ونعمل به إن شاء الله عز وجل لنكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Jadi di akhir dari kajian ini, beliau mengatakan mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami hadis Rasulullah SAW ini dengan baik dan kemudian mengamalkannya pun juga dengan baik agar kita sesama muslim menjadi bagaikan satu tubuh. Jika ada bagian di antara tubuh ini yang sakit, maka semuanya akan merasakan demam dan tidak nyaman karena sakit yang ada pada anggota tubuh yang lainnya. والله تعالى أعلم وأحكم. نترك لكم المجال إن أردتم أن تسألوا شيئا عن الدرس إن شاء الله عز وجل، ولكن أعيد وأذكر بهذه الحقوق الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصح Tadi saya tidak mendengar suaranya beliau, cuma beliau mengatakan bahwa beliau ingin mengulangin lagi apa yang telah beliau sampaikan, bahwa hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama adalah jika kita bertemu dengan sesama muslim, hendaklah kita mengucapkan salam. Jika dia kemudian mengundang kita, ya, maka hendaklah kita menghadiri undangannya. Jika kemudian kita mendengar seorang muslim bersin dan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kita mendoakannya. Jika kemudian dia sakit, maka hendaknya kita menjenguknya, dan kemudian jika dia yang kedua adalah jika dia meminta nasihat, maka kita berikan nasihat kepadanya. Dan yang kelima, jika dia sakit, maka kita jenguk. Dan yang keenam, jika dia meninggal dunia, maka kita antarkan jenazahnya. Saya kira itu. Barakallah fiik ya Ustaz Khairi. Amin wa iyyakum syekh. Ada Barakallah yang mau fiikum jami'an. bertanya? Mungkin masih ada waktu. Ya, kita buka pertanyaan jika ada yang mau bertanya. إن شاء الله سيعملون بهذا الحديث. Insya Allah
Ya, kita tadi sudah janji untuk mengamalkan hadis ini kan? Itu di teks ada yang bertanya, Ustaz. Wa Syekh as-su'al hudur walimatul urs huwa fi aqdin nikah am fil walimah? الوليمة ليس عند العقد. Ketika walimah bukan ketika akad. Wa su'al kadzalika ma hukmu hudur walimat urs liman aqidatuhu tajsim? إن كان يوهمه أن نكاحه صحيح لا يجوز له أن يحضر. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, kalau kemudian dia berakidah tajsim, mujassim, maka kalau kemudian dengan hadirnya ya kita menganggap bahwa akadnya itu sah, maka tidak boleh kita untuk mendatangi. Kalau bisa di dalam tajuknya aja dulu ya, biar yang lainnya paham tentang materi dan tema yang dibahas. Jangan di luar tema pertanyaannya. Saya rasa udah cukup, Ustaz. Ya. Naktafi Syekhi. Tadi tutup dengan doa. نعم بارك الله فيكم Sister Agi and Ustaz Khairi and all those who organized this beautiful lecture, inshallah. We saw our brothers and sisters, subhanallah, despite the far distance, mashallah, we have close to 200 people attending. Alhamdulillah, that's a great endowment. May Allah يعني keep you steadfast, inshallah, تكونون ثابتين. وأستاذ خيري إن شاء الله يعني هو يعرف ابن بلدكم ويعرف لغتكم، وهو يؤمن لكل من يريد أن يتعلم إن شاء الله علم الدين إن شاء الله عز وجل من يدرسه. بارك الله فيكم. ونحن يعني جاهزون بالخدمة بما يعني يكون فيه خير لكم جميعا إن شاء الله. تفضل أستاذ خيري. Jadi beliau terima kasih semuanya kepada panitia, kepada admin, kepada yang hadir. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi amal baik kita semuanya. Jika ada apa-apa ingin belajar lagi sama beliau tetap siap kapanpun. Beliau akan melayani kita semuanya. Lau nakhtim bid-du'a Syekhi. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين يا الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا وقبلنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا وأهلنا وذرياتنا من كل شر وسوء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وارزق كل واحد منا سؤله من الخير يا رب العالمين يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا. بارك الله فيكم. واستغفركم الله. شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم. Silahkan yang mau mengucapkan salam. بارك الله فيكم.
Barakallahu fiik. آمين وفيكم. Barakallahu fiikum, Syekh.